Oke, sekarang yang keenam, kita pakai tes sugesti hand locking atau tangan terkunci. Tangan Pak Naryo boleh seperti ini ya. Ya, boleh seperti itu. Oke. Sekarang bayangkan sekarang di sela-sela tangan ini, Pak, sela-sela tangan ini saya kasih dengan lem Alteco yang sangat banyak sekali, ya. Saya kasih lem Alteco yang sangat banyak sekali, sehingga tangan dari Pak Naryo tidak akan bisa terlepas karena lemnya sangat banyak sekali. Hitungan ketiga nanti, nggak tahu kenapa tiba-tiba tangan Pak Naryo tidak akan bisa dilepas karena ada lemnya sangat banyak sekali. 1, 2, 3. Semakin dibuka akan semakin lengket dan tidak bisa dibuka. Semakin dipaksa akan semakin sulit lagi. Betul, Pak ya? Bener kan? Benar. Oke. Sama, ketika kita mau menormalkannya, kita cukup sugestikan hitungan ketiga akan kembali normal. 1, 2, 3 normal. Ya, seperti itu. Terkadang ada orang, Mas, kok harus seperti ini? Kenapa, Mas? Sebetulnya nggak ada kaitannya. Ini tuh nggak ada. Ini tuh cuman buat keren-kerenan gitu loh, Pak. Kalau gini tuh keren gitu loh. Boleh ditiup, boleh diapa gitu. Jadi itu tangan terkunci. Nah, kalau untuk body katalepsi yang badan kaku ini bisa juga, cuman harus ada 2 orang yang ngangkat. Nggak usah kita buktikan karena sebetulnya sama aja sih. Tubuhnya kita sugesti menjadi patung. Ketika hitungan ketiga nanti tubuh Anda akan menjadi patung. Nah, ketika kita sugestikan menjadi patung, kita perintahkan untuk jadi patung, bagian lututnya ini kita dorong seperti ini, Pak. Bisa kita dorong nggak? Kalau bisa kita dorong dan dia bisa bengkok seperti ini, maksudnya bisa bengkok seperti ini, berarti dia nggak paham. Patung tuh ini harus kuat. Jadi ketika gini kan nggak bisa. Itu dia paham. Tapi kalau kita dorong gini dia bisa gini, berarti dia nggak paham. Gitu. Nah, ketika sudah paham, baru kita 1, 2, 3 jadi patung. Baru kita angkat. Nah, terus kita kasih kursi sama kursi, ini kepala sama kaki, baru bisa. Cuman tetap kayak gini, Pak. Nah, kayak gini nih. Jadi ada orang seperti ini. Ini kan sama seperti di di kayak pencak silat bela diri itu ya. Cuman gini, Pak, ini tidak disarankan ya. Tidak disarankan di atasnya itu diinjak orang, itu tidak disarankan. Karena yang kita sugestikan ini kan sebetulnya kan otot, Pak. Otot boleh kaku tapi tulang kan tetap ini juga. Jadi kalau misalnya kita lihat di pencak silat, di apa gitu lah, dia bisa seperti itu karena ototnya yang kuat. Dan dia masih bisa membawa beban temannya. Tapi kalau dia dikasih di luar kemampuannya, patah pasti. Pasti patah. Makanya itu tidak dianjurkan ketika dikasih bebannya. Tapi kalau untuk sekedar tes seperti tadi nggak ada masalah. Sambil kita tekan pelan-pelan gitu. Seperti itu. Jadi itulah kira-kira untuk tes sugestinya. Jadi untuk tes sugesti kira-kira ada pertanyaan nggak, Pak? Ini baru ngetes, Pak. Ngetes orang itu apakah dia itu mudah dihipnotis, paham atau nggak paham. Nah, ketika sudah berhasil seperti itu, biasanya untuk kita lakukan hipnotis selanjutnya itu lebih mudah lagi. Bisa mengerti, Pak ya? Betul, nurut dulu. Dan ketika berhasil salah satu, kita jangan langsung jumawa, jangan langsung sombong, karena nanti dia bisa keluar dari zona tersebut. Kebanyakan tuh orang hipnotis pemula itu begitu berhasil, dia langsung entah pamer, entah seneng, karena seneng itu tadi loh, Pak, lo kok bisa gitu. Tapi begitu orang yang dihipnotis itu bisa dilepas, dia kaget, kelabakan, kok bisa lepas, nah gitu ya. Kira-kira seperti itu. Paham, Pak ya? Oke, jadi itulah penjelasan dari tes sugesti, bagaimana cara kita bisa mengetahui apakah orang tersebut mudah dihipnotis atau sulit. Salah satu caranya adalah menggunakan tes sugesti seperti ini tadi. Dan ini saya ditemani oleh Pak Naryo, yang kebetulan asalnya dari Probolinggo, Purbalingga, yang memang jauh sekali sampai Pati, perjalanannya 6 jam. Dan beliau ingin privat lah, ingin belajar hipnotis, dan mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ilmunya di rumahnya. Oke ya, sama saya Roni Dlasena dan Pak Naryo, sampai jumpa.